pasti minta toh tips jitu dari beliau toh gimana menghadapi SKD nanti. Nah, yuk kita dengarkan dari beliau. Bu, apa nih Bu? Buat teman-teman Bu, ini yang paling ditunggu teman-teman Bu. Siap. Gampang sih itu. Nah, untuk gimana bisa lolos itu. Ini program yang efektif dan efisien menyampaikan program-program kejaksaan. Alhamdulillah Bu. Siap. Kebijakan pimpinan itu ke masyarakat lebih mudah, lebih dipahami. Iya Bu. Siap Ibu. Karena kita juga ngalami semua kan sekarang di era sekarang kalau kita misalnya diseminasi ataupun sosialisasi masih seperti yang dulu nggak masuk atau dengan surat, tapi dengan program-program 2DM seperti ini ya luar biasa efektif. Arti kebahagiaan buat Ibu seperti apa sih Bu untuk saat ini Bu? Iya, bahagia kalau saya bisa melihat Anda ada semua teman-teman semua itu tersenyum. Bu, kapan mau diumumkan Bu untuk tahap SKD, untuk tahap berikutnya? Iya, sabar dulu nih CPNS karena memang kita masih konsolidasi atau rekonsiliasi data. Mungkin nanti di sekitar tanggal 10-11 tidak perlu lagi mengurus kapan naik pangkat, tidak lagi perlu mengurus kapan mutasi, promosi. Kami akan mencoba menyusun itu dari Biro Kepegawaian. Jadi tidak perlu lagi mengurus nasibnya. Tapi kita sudah mulai menata itu semuanya. Semoga pet career yang sedang kita siapkan itu bisa terwujud. Sobat Adiaksa, dimanapun berada, kembali bersama kita kan selalu ada. Podcast Kejaksaan menemani semua, hari-hari selalu penuh cinta dan cerita. Bahas apa saja, semua selalu ada. Konten tentang hukum dan serba-serbi lainnya. Mari kita semua dengarkan sesama. Podcast Kejaksaan selalu ada untuk kita. Hai Sobat Adiaksa, kembali hadir program 2DM. Saya Dedi. Saya Mumu. Biru Ceria. Hari ini kita kembali dengan program BTS, Bincang Tokoh Santai. Dan tokoh kita kali ini yang kita hadirkan nggak main-main. Pasti banyak yang request untuk beliau sebagai bintang tamu. Betul. Nyata. Dan hari ini alhamdulillah 2DM berhasil mengundang beliau. Ya tentunya kita berharap nanti banyak sekali hal-hal yang bisa kita explore dari beliau. Dan kita perkenalkan Ibu Katarina, Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan. Tepuk tangan dulu untuk beliau nih. Asik. Jadi Mas Ded, ya. jadi teman-teman di daerah ini kan, sobat-sobat Adiaksa itu pasti kan, ini ada info apa nih kan? Iya. Itu yang paling ditunggu-tunggu. Dan ini yang ditunggu-tunggu. Itu yang ditunggu-tunggu. Ibu sehat Bu? Sehat, Alhamdulillah sehat Mas banget. Dedi. Dengan warna orange itu nuansa Belanda sebenarnya. Ibu sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Siap sehat, Ibu. Terus. Banyak sekali request dari teman-teman di daerah Bu, khususnya untuk menghadirkan bintang tamu Ibu Karopek. Karena jujur kita harus akui banyak sekali program-program yang diluncurkan di Biro Kepegawaian Bu, khususnya terkait dengan pengelolaan SDM. Banyak sekali ada program kolaborasi diklat ya kan. Terus kemudian ada banyak upaya-upaya peningkatan kualitas SDM yang ada, termasuk juga CPNS. Betul. Nah, mungkin Ibu bisa bercerita ke kami Bu tentang program-program capaian yang sudah dilakukan oleh Biropek. Mungkin satu-satu ya Bu ya. Mungkin bisa dijelasin tentang upaya Biropek dalam peningkatan kualitas SDM Bu. Ya, siap Ibu. Oke, terima kasih Mas atas kesempatannya di siang ini. Siap, Duo DM. Warnanya biru lagi. Menyejukkan hati. Siap. Aduh, Ibu mungkin terasa sejuk aja sudah seneng gitu. Yang saya khawatirkan ini wawancara sama Biropek ini. Siap Bu. Siap. Jadi gimana Bu? Siap. Iya. Ngomong-ngomong dapat jadwal IDP enggak? Sudah Bu. Sudah. Hari untuk
untuk Bintek. bimbingannya, binteknya Hari hari Senin, Bu. Hari Senin. Tanggal hari Selasa, Rabu kita ada Assessment, batch yang satu ya, kita batch batch satu ya. Bu, dapat batch satu. Oh, Siap. kalau itu assessment. Assessment Bu ya. Kalau assessment. yang IDM itu yang apa, Bu? IDP IDP itu apa, itu Bu? Individual Development Plan, itu tindak lanjut dari assessment yang tahun kemarin. Oh, yang kemarin. Ya. Oh, yang siap. Nah, itu salah satu program yang baru kita laksanakan di tahun 2021 ini, baru pertama kali ini. Jadi kita menindaklanjuti terkait dengan hasil assessment. Nanti assessment itu bukan syarat untuk promosi, tapi assessment itu adalah salah satu bagian untuk pemetaan pegawai. Nah, nanti kan ada kekurangannya di mana. Nah, nanti kita penuhi dengan IDP itu. Kalau dulu kan assessment itu memenuhi syarat, tidak memenuhi syarat gitu. Iya. Sekarang beda ya, Bu ya. Memenuhi syarat, tidak memenuhi syarat masih ada, tapi yang tidak memenuhi syarat ini kan berarti ada kekurangan-kekurangan itu, gap-gapnya itu. Nah, gap-gapnya ini dipenuhi oleh itu pelatihan-pelatihan itu, soft skillnya, dari hasil TNA-nya, kemudian soft skillnya dari situ. Nah, nanti Mas Dedi maupun Mas Mumu dari hasil assessmentnya juga kita lihat kekurangannya apa gitu, kepemimpinannya, manajerialnya. Nah, itu pemenuhannya dengan IDP itu. Nah, itu salah satu program yang baru. Siap. Nah, itu. Wah, tuh Sobat Adiaksa, ingat kan kadang-kadang di teman-teman di daerah itu kan assessment itu adalah patokan untuk promosi. Sudah ada jawaban tuh, itu untuk Pemetaan potensi pegawai. Kalian semua pada grogi, pada takut. Waduh, ada yang kedukun. Betul. Ada yang bukannya apa ya, lulus belajar malah stres. Jangan dong. Ini perubahan penting. signifikan di Biropek ya, Bu. Terus kita ngelihat juga, Bu, banyak sekali diklat kolaboratif, Bu. Nah, sebenarnya apa yang melatar belakangi konsep kolaboratif itu sendiri, Bu? Iya. Kita tahu semua bahwa seorang jaksa dituntut harus mampu menguasai beberapa multidisipliner ilmu lah. Jadi ya kan, misalnya tiba-tiba Mas Dedi harus nangani terkait dengan pertambangan, harus menguasai, terkait dengan pasar modal harus segera menguasai. Nah, itulah untuk meningkatkan kompetensi teman-teman jaksa untuk penanganan perkara. Kita kalau mengandalkan dengan anggaran Badan Diklat tidak mungkin cukup untuk mendiklatkan teman-teman jaksa yang hampir 12.000 ini. Nah, salah satu terobosan kami adalah kita kolaborasi dengan kementerian maupun BUMN yang menangani bidang-bidang teknis seperti itu. Misalnya dengan OJK, kemudian dengan perbankan, kemudian juga bisa dengan kehutanan. Nah, itu. Nah, kita lakukan pelatihan-pelatihan kolaboratif seperti itu. Itu juga tujuannya untuk memenuhi kewajiban kami mendiklatkan, memberikan pelatihan kepada seluruh pegawai minimal itu 20 jam per tahun. Nah, itu bagian-bagian dari pelatihan kolaboratif itu. Bu. Terus kemudian peran mungkin ada kaitan untuk mensinergikan dengan Badan Diklat gimana, Bu, ke depan, Bu? Artinya diklat kolaboratif itu nanti apakah juga nanti melibatkan Badan Diklat ya, Bu? Iya. Nanti juga akan melibatkan Badan Diklat karena pelatihan yang dilakukan oleh Badan Diklat ini mandatori yang sudah disiapkan anggarannya oleh negara atau melalui dengan DIPA atau pelatihan-pelatihan yang sudah tersusun sebelumnya. Nah, kalau ini kolaboratif ini kan kita kerjasama mengefektifkan MOU-nya Bapak Jaksa Agung dengan kementerian stakeholder yang ada. Itu salah satunya itu. Karena banyak sekali kalau ada kunjungan dari stakeholder ke Pak Jaksa Agung, mereka punya komitmen untuk mendukung kerjasama dalam peningkatan kualitas SDM. Salah satunya itu wujudnya Ibu ya. Iya, dan Biro Kepegawaian itu melihat peluang itu ya Bu, melihat peluang untuk dimanfaatkan. Karena kalau di Badan Diklat juga belum ada. Iya, kalau jenis diklat yang di Badan Diklat mungkin sudah dianggarkan tahun sebelumnya dan terbatas ya, Bu ya. Oke. Dan minat dari rekan-rekan di daerah gimana, Bu? Dengan adanya diklat kolaboratif, Bu? Kami kan melakukannya biasanya dengan blended ya, dengan klasikal maupun dengan virtual. Jadi teman-teman sangat antusias untuk mengikuti itu.
Tadi belum saya jawab bagaimana kaitannya dengan Badan Diklat. Nah, kami kerjasama Badan Diklat untuk menyusun kurikulumnya dan JP-nya berapa jam sih kalau kita mengadakan pelatihan ini gitu. Siap, Itu siap. kerjasama dengan Badan Jadi Diklat. tetap kalau untuk standar jam dan itunya Iya, dari Badan Badan Diklat. Oh, oke, Yes. Kolaborasinya udah bagus. Kolaborasi Tapi udah bagus, ada Pak. kendala nggak Bu di zaman pandemi ini kan? Inovasi yang dari Karopek ini kan kebetulan bersamaan dengan pandemi seperti ini Diklat ya. Mu, kamu jangan salah. Kamu kemana aja, Mu? Beliau sudah menelurkan banyak program-program digital loh. Diklat-diklatnya juga sudah digital, ya benar ya Bu ya? Iya, digital semua. Iya, tapi kan kita nggak tahu lebih jelas. Soalnya lu bacanya komik terus. Jangan bocorin. Moga Bu, gimana Bu? Iya, dengan masa pandemi dan kita menuju era revolusi industri 4.0 ini Siap. memang kita dituntut ini ya inovasinya. Betul, Nah, betul. ini juga kita lakukan dalam penerimaan CPNS nih. Kemarin kita penerimaan CPNS pendaftaran itu semua melalui online virtual. Oke, betul. Kalau dulu berbondong-bondong kan di Betul, Kejati, betul, di Kejati betul. di sini. Nah, sekarang semua kita Dan berpotensi terjadi orang-orang yang memanfaatkan kondisi itu kan Iya. Bu. Kalau sekarang kan udah terukur semua. terukur. Duh, Bu, terus kalau bicara program digital kan kita ngeliat banyak sekali peningkatan kualitas layanan bagi pegawai, Bu. Iya, betul. Mungkin Ibu bisa jelaskan ke para insan Adiaksa, Bu. Program apa Iya. saja, Bu, yang jadi program unggulan Ibu ini, Bu? Iya. Sekarang Mas Mu naik pangkat nggak? Sudah Bu, belum Bu untuk saat ini Bu. belum ya? Tahun kemarin sudah. Tahun kemarin. Tahun kemarin. Untuk tahun ini semua layanan Kenaikan pangkat? kenaikan pangkat semua sudah pakai digital. Jadi dari mulai usulan sampai ke SK-nya itu sudah digital semua. Jadi sudah paperless kami terkait kenaikan pangkat. Jadi jangan nunggu-nunggu lagi mana nih SK pangkat nggak nyampe-nyampe. Nah, itu harus dilihat di Luar email biasa. pegawai sama di Makanya kita diminta EDC. email ya, Bu, ya, semua iya, ya. semua melalui email semua. Pemanggilan Diklat juga melalui email. Tuh Mas belum tahu juga kan? Aku udah punya email kepegawaian. Lu yang Bukan belum. emailnya, dapat SK via digital, terus bikin angka kreditnya berarti Iya, kan via nanti itu. ke depan angka kredit juga akan Angka kredit, Bu, melalui ya. Belum digital. pernah berarti kan? Belum. Belum, iya kita juga belum masalahnya. Iya, iya, Jadi iya, enak betul. ya Bu, sekarang itu teman-teman dari daerah itu nggak harus datang mengantarkan berkas Oh, dengan enggak. tebel. Kita kembalikan kalau mereka masih berkas fisik akan kita kembalikan. Luar Oh, biasa. gitu. Jadi Bu, kalau gaji berkala, Bu? Gaji berkala sedang kita proses. Proses juga, Bu, ya? Wah, Ini yang alhamdulillah. kita tahun 2021 ini kita dikenaikan pangkat digital, layanan digital Oh, gitu ya. semuanya. Jadi Siap, udah Bu. paperless untuk luar Paperless biasa. ya. Transformasinya udah ya. Ya, ini bentuk wujud Betul. nyata dari visi-visi Iya. Biro Kepegawaianmu. Karena katanya kan untuk penerimaan CPNS aja kejaksaan ini dapat apa? Dari BKN. Oh iya, dapat penghargaan. Nah, Dapat ini penghargaan. saya sebenarnya belum kesana dulu, Mu. Kita Gitu. Apa dulu nih? nanti kita bahas dulu. Kalau masalah prestasi, Sobat Adiaksa, beberapa waktu yang lalu Biro Kepegawaian itu mendapatkan penghargaan dari ASN Award yang diberikan oleh Menpan RB ya, Bu ya. BKN. BKN. Ini nggak kaleng-kaleng ini. Mungkin Ibu bisa bercerita gimana ceritanya kok bisa dapat piagam penghargaan itu, Bu, dan apa kunci resepnya, Bu? Nah, ini menarik nih. Iya kan kementerian dan lembaga di Indonesia kan banyak. Iyo, Kok bisa kejaksaan ya bukannya sombong ya, kok mengalahkan mereka itu loh. Bu. Iya, siap. Siap. Kita dapat 2 penghargaan, alhamdulillah Tuh. waktu itu, dan peringkat 1 semua itu terkait dengan layanan kepegawaian. Siap. Kepegawaian, di kriterianya ya koordinasi dengan BKN dan kecepatan pelayanannya. Nah, dengan BKN itu memang kita selalu bersinergi. Iya, Kita sinergi, siap, jadi kemudian juga terkait dengan pengawasan layanan kepegawaian juga, mereka juga selalu monitor. Luar biasa. Siap. Jadi terukur semua ya, Bu ya. Terukur. Nah, mungkin BKN udah melihat bahwa perubahan besar di Biro Pek Kejaksaan memang luar biasa. Dan itu penilaiannya sangat objektif Objektif. dari Dan luar. inovasinya, dan ada jinglenya loh, Bu, Biro Pek itu, Bu. iya. Ada lagunya.
Saya belum tahu malah. Kejaksaan. Apa laku? Iya, aku lupa tadi mau nyalain jingle dulu. Nanti kita putar di depan, Iya. Bu. Nanti kita Tenang putar aja, Ki, Bu. nanti kita putar Ki ya, jinglenya Iya. Ki ya. Jingle diputar ya. Diputar loh. Dan itu anak-anak CPNS ini tertarik gitu. Dia kalau denger lagu itu inget dia ikut tes SKD kemarin. Oh iya. Bu, kami juga banyak sudah buat jingle loh ya. Iya. Oh, Jingle iya. 2DM, Bu. Oh, iya. Meskipun yang nge-rap saya sendiri. Tapi kan beda. Kalau jinglenya Karopek itu kan orang yang membuat semangat. Gue jadi PNS sendiri, PNS kejaksaan kan Kalau di gitu kita kan. bikin orang nge-rap. Bergerak. Orang nge-rap gitu. Bu, memang nggak ada habis-habisnya sih kalau bicara dengan Betul. Biropek, karena begitu banyak layanan yang memang disajikan oleh Biropek. Nah, sekarang kita masuk ke konsep pelayanan terkait dengan pengaturan jenjang karir, Bu. Oh iya. Jenjang karir sendiri saat ini yang dibangun oleh Ibu seperti apa nanti konsepnya, Bu? Artinya gini, dari program IDM tadi itu memang benar untuk pemetaan potensi pegawai. Lah, konsistensi terhadap pemetaan itu sendiri, Bu, artinya kan sekarang ini menjadi klasik, permasalahan klasik, Bu. Banyak sekali orang-orang itu memang tidak pada tempat yang seharusnya gitu. Iya. Artinya punya skill di bidang Intel gitu. Terus ditaruhnya di bidang Datun atau mungkin sebaliknya seperti Iya. itu. Nah, apakah program Biropek untuk pemetaan potensi pegawai itu sudah dimulai dari awal dia jadi jaksa, atau memang sengaja jaksa itu harus punya dimensi kemampuan yang berbeda dan harus mampu untuk menjadi apapun gitu, Bu? Atau serba bisa. serba lah. Serba bisa bisa. itu, termasuk menjadi host. Makanya harus ada pelatihan kolaboratif itu biar serba siap, bisa. siap. Ya, kami nanti nitip ya, Bu, ada program itu ya, Bu. Siap, Bu. Jadi, Bu, silakan, Bu. Oke, jadi memang untuk jaksa ini harus di awal tuh mereka harus tahu benar dulu konsep penanganan perkara dari Bidum, Bidsus, kemudian juga bidang intelijen, sehingga tour of duty Iya, tour of seorang jaksa itu harus benar-benar berputar, tahu semuanya. Kemudian tour of area juga harus dipenuhi. Dari situ mereka berkarirnya. Tapi kita juga dari mulai pendidikan jaksa kita sudah melihat ranking 1 sampai 10 ini pasti akan kita monitor karirnya. Yes. Tapi mereka juga itu tadi, mereka harus mengalami tour of duty dan Tour tour of of duty, tour of areanya biar areanya. mereka lebih matang dalam penanganan perkara. Kemudian ke depan kalau mereka memang diprediksi untuk menjadi kader-kader itu sudah mumpuni. Jadi memang harus tahu bagaimana sih kondisi di Bidum, di Bidsus, di Intel, di Datun terutama gitu. Jadi ketika mereka menjadi seorang kepala satker atau menjadi kajari, dia akan menguasai semuanya. Dia akan Public bisa speaking juga harus speaking punya harus. semua. Jadi jangan ada Harus. kajari yang nggak bisa sambutanmu. Nah, Iya, kan kadang masih ada itu. Kalau sekarang udah harus punya Kan kemampuan sekarang udah ada lengkap. pembenahan. Iya. Kedua juga buat teman-teman di wilayah di daerah. Ibu udah sampaikan tour of duty dan tour of area. Jadi jangan takut gak dipindah. Datang-datang ke Jakarta. Saya sudah 3 tahun, Bu. Gitu. Jangan Saya gak udah usah. 5 tahun, Bu. Pokoknya kerja yang baik, kerja yang tenang di wilayah sudah diurus gini, dari Bu. sini. Ya, sekarang sudah ada SOP ya, Bu, di pembinaan. Iya, ya, Bu. ada. Artinya itu ada batasan juga, Iya, mau saya ada. nggak bisa sampai ada yang sampai 5 tahun, 6 tahun kayaknya udah nggak ada Ya lagi. itu makanya yang di kota yang nyaman jangan kenyamanan, yang di daerah jangan ketakutan. iya. Tapi kamu kok malah kayak kamu yang jadi Karopek, kan beliau ya. Saya kan menyampaikan informasi dari beliau barusan. Kita kan hanya menegaskan. Jadi Bu, jadi seperti apa, Bu, kalau untuk teman-teman di daerah yang masih di tempat apa aja iya. jauh di sana Oh, macam-macam. dari sana. Gimana, Bu? Iya. Karena kita memang kan sudah di awal kan teman-teman semua sudah kontrak ya. Iya. Sudah tanda tangan siap Betul, ditempatkan. Siap ditempatkan di mana saja. Sudah siap ditempatkan, dan ya itu tadi kebutuhan untuk peningkatan kematangan dalam penanganan kinerja itu dibutuhkan tadi tour of area, tour of duty. Jadi bisa juga di Indonesia Timur, nanti kemudian bidang Indonesia Barat, wilayah 2 gitu kan. Nah, tapi jangan takut, nggak usah khawatir tadi seperti yang disampaikan Mas Mumuh tadi. Iya. Kita sudah punya SOP-nya tentunya. Jadi untuk teman-teman yang baru melaksanakan tugas atau baru menjadi kasih pertama kemudian di Indonesia Timur, pasti kita akan selalu monitor
Jadi tidak akan selamanya di sana Dibela gitu. kan, dibela betul loh bahasa saya. Tapi kamu ngomong-ngomong udah berapa kali kasih? Jangan disebutkan. Tidak enak. Kamu Tidak nakal enak. kamu. Iya, minimal kita juga kan sudah pernah naik kapal, naik iya, darat, iya, sudah. Semuanya sama. Alhamdulillah, saya pun udah 10 kali. Kalau itu Jadi, curcol. Bu, nah ini yang ditunggu sama rekan-rekan Adias. Pasti kalian banyak pertanyaan tentang CPNS kan? Nah, Ya, yang kemarin kita belum kita sebut. Ya, Bu, kapan mau diumumkan Bu untuk tahap SKD, untuk tahap berikutnya? Iya, Bu? Siap. sabar dulu nih CPNS karena memang kita masih konsolidasi atau rekonsiliasi data. Mungkin nanti di sekitar tanggal 10-11 itu akan diumumkan, tapi itu tergantung dari Panselnas karena Desember Bu, 10-11. enggak, November. Oh, November. Wih, November. kalian pasti udah deg-degan. ada toh. yang duk. Ada deg-deg. Nah, sambil teman-teman menunggu pengumuman bisa lihat majalah SKD kemarin. Kegiatan SKD itu ada di Instagram Biro Pek kalau nggak salah. Nanti ada linknya. Tuh, Nanti dilihat di nanti situ. Ki Siap, pasangkan siap. juga link Iya. buat teman-teman SKD di Iya, Iya, daerah. kegiatan SKD di Siap. daerah. Ya. Teman-teman di sini Bu, ada yang TAD ini alhamdulillah ada yang lulus tahap pertama Bu. Apa bukan lulus, memenuhi syarat untuk nilainya ini. Cuma Betul. mudah-mudahan mereka masuk, tapi kalau nggak masuk ya harus semangat tetap ya. Semangat. Rizky, Diki. Tapi kan masih ada tahapan lagi ya, Bu? Masih, Ada masih. Ada berapa tahapan lagi tuh, Bu? Ada SKB. Nah, dalam SKB ini ada beberapa tes, ada beberapa seleksi itu kesehatan, kemudian kemampuan bidang untuk yang calon jaksa, kemudian yang S1 itu ada SKB-nya lagi, ada CAT. Tapi kalau untuk keterampilan itu ada latihan kerja, ada juga untuk kesemaptaan. Oh, oke, Nah, oke. Tuh, oke. Kalau latihan informasi. kerja nanti ya teman-teman diberi tugas untuk membuat misalnya komputer gitu, bisa membuat surat atau bisa membuat naskah gitu. Nah, nanti Oke, siap. penilaiannya dari pihak ketiga bukan dari kami. Jadi Tuh, semuanya mumpung ada objektif. kesempatan, belum ada pengumuman, persiapkan tuh udah dapat Persiapan. bocoran Iya, kan, ada betul. tahapan ke selanjutnya tuh itu Iya. dan Penting itu. sehat. Bu, nanti yang Tuh. dari jumlah mama kita contohkan Bu, dari 10.000 yang dinyatakan lulus tahap CAT kemarin Bu, Iya. itu berapa yang diambil nanti? 3 kali lipatnya Bu ya? Atau Iya, 3 kali formasi. Formasi kita kan 4.148. Siap, Bu, Nah, siap, Bu. biasanya nanti di SKB itu 3 kali formasi. oh, 3 informasi. kali formasi. Iya. Ya, siap. Tapi nanti kembali ke Panselnas, hasil Panselnas. Siap. Oh, persaingan lebih rendah, Iya. 1:3. Nah, itu yang terbaik. Nah, pasti kalian Sobat Tuh. Adiasa penasaran. Pasti minta toh tips jitu dari beliau toh. Nah. Gimana menghadapi Iya. SKD nanti. Nah, yuk Ya. kita dengarkan dari Ya, beliau. Bu, apa nih Bu? buat teman-teman Bu, ini yang paling ditunggu teman-teman Bu. Siap. terutama yang di depan. Iya Bu, gimana Bu? Kalau nanti ada kalian ikut tes SKB-nya itu CAT, nanti ada CAT lagi, tapi untuk yang S1 nanti ada CAT lagi. Nah, Oh, ada itu CAT lagi Bu ya? Ada ada CAT ada lagi. CAT lagi. Iya Bu, siap. Untuk calon jaksa sama untuk apa ya, yang dari S1 pokoknya. Kemudian gampang sih itu. Nah, untuk gimana bisa lolos itu, jawab yang benar pasti lulus. Oh, Jawab soalnya dengan benar pasti lulus kan. jadi kuncinya Ya. ternyata cuma satu, belajar. Belajar. Pokoknya jangan bosan-bosan belajar. Untuk tes kesehatan juga harus sehat. Nah, Oh iya, itu ya Bu ya, yang utama ya Bu ya. Jangan sampai udah ngelewati seluruh tahapan Sobat, Betul. ternyata kalian sakit. Jadi kalau saran saya sih mungkin mulai sekarang udah tes kesehatannya. Apa yang kekurangan, kelebihan nanti bisa Iya. diobati kan ya Bu? PPKM juga kan masih sekarang Iya, betul, kurangi betul, kegiatan betul. di luar. Ah, ini ada yang ada satu lagi tes kesemaptaan. Nah, itu fisik siap. kan. Siap. Fisik ya, fisik juga harus siap. Iya, Bu, Lari. siap. Tuh, Iya, betul. tetap olahraga. Kan masih dulu kita ngalamin ya. Iya. 10 kilo berapa menit, Iya, 2 iya. menit sit up Squat berapa, jam, sit up macam-macam. berapa. Iya, Iya supaya kan. jaksa karena ke depan kejaksaan itu punya punya prospek baik. Iya, dulu samaptanya bagus, Betul. sekarang udah nggak samapta jadi begini. Enggak, soalnya kamu kebanyakan nganggur sih. Sobat, kemudian ada pertanyaan lagi nih Bu dari teman-teman CPNS Bu. Objektivitas dalam seleksi Bu.
Jadi mungkin Ibu bisa jelaskan Oh, iya. objektivitas untuk CPNS untuk rekrutmen ini seperti Iya, apa, Bu? iya. Oke. Kita mulai dari SKD kemarin itu Siap. kita tahu nilainya real time semua kan. Jadi Iya, begitu betul. mengerjakan itu udah kelihatan Langsung ya, langsung. Bu, betul. Siap. Langsung. Nah, untuk SKB juga tidak jauh dari itu, artinya hampir sama. Nah, nanti juga ada CAT. Nah, untuk teman-teman yang keterampilan ataupun untuk yang kesemaptaan itu kita bekerja sama dengan Pihak ketiga. ONI, pihak ketiga. Dan Oke, semua e-scoring, jadi bisa kita lihat begitu Langsung. langsung nilainya terkirim ke ini. Sudah Ya. sangat istilahnya kalau kemarin kata Pak Jampidum itu kita itu sudah terbuka Iya. sebuka-bukanya. Dunia ini sudah terbuka. terbuka, Nggak ada lagi sudah gitu. transparan, sudah Betul. sangat objektif. Betul, Jadi betul, jangan betul. khawatir saya itulah saya itu kekhawatiran yang enggak Dan beralasan. karena DM yang masuk selalu subjektif. Sudah ya, Tapi betul. kita sebagai kita sudah terbuka dengan masyarakat kan. Jadi Betul. apapun komentarnya kami tidak pernah blok itu komentar. Mau Betul. ngomong komentar miring jelek Iya. tanpa dasar pun kita tetap terima. Iya, dan Ya, kami toh? buktikan dengan kerja Kerja nyatanya nyata saja. yang sangat objektif. Apapun itu sudah kita tetap kerja Ya, baik. monggo selanjutnya masyarakat yang menilai. Iya, betul. Begitu. Ibu kita ini yang hebat ini Iya. diusulkan sebagai mendapatkan anugerah ASN loh, Mu. Betul, nominator, Ini nominator. SNN yang Iya, terbaik itu. iya. Jangan lupa kita dukung beliau Betul. nanti ini gitu. Betul. Ya toh? beliau itu ya Mm. mungkin 24 jam itu di rumah paling cuma berapa jam. Iya, pasti banyak pusingnya. Mas. Masa pusingnya Makanya di saya, rumah pun pusing. untuk kalau ditanya sekarang, saya kayaknya nolak kalau suruh jadi kepala biro pek. Kenapa? Tidur aja mikir. Tidur aja mikir. Iya, itu makanya. Bu. Ya toh? Tapi, enggak, mau tapi aja Bu, tuh. pusing nggak sih Bu jadi kepala biro pek itu? Dan Bu? sekarang ke pribadi Bu, iya. apa bapak nggak protes gitu? Kan waktunya Enggak, lebih sedikit enggak. gitu Gini kan? loh Bu, jujur aja harus diakui. Ya, ini bukan dengan hormat untuk mantan-mantan bapak-bapak mantan kepala biro pek kan kita Iya. banyak sekali tipikal gitu kan. Iya. Nah, beliau ini mewakili tipikal senyum, santai, nggak pernah gampang sekali ditemui gitu Bu. Dan satu lagi ya ibu gitu Iya. kan, dia sosok Ibu. ibu kan gitu kan. Ibu resepnya apa sih Gitu, Bu Bu. untuk Nah. Tapi ini menghadapi? nggak ngerayu kan? Nggak ngerayu kan? Bu. Enggak, Ada, Ibu. Bu. Nggak ada Ingat, ngerayu, Ibu. Bu. Kita Ini objektif loh, Bu. Kami objektif, Bu. Enggak, Ibu. Betul, Ibu. Iya Bu. Betul, Ibu. Jadi apa sih Bu resepnya dan apa sih yang suka dukanya jadi kepala biro kepegawaian? Iya, itu? terutama bapak di rumah kan gitu kan. Waktunya jadi terkurangi. Gimana, Ibu? Ya kerja ikhlas aja tuh. Kerja Tadi kan ikhlas. Mas Mu udah ngomong kerja ikhlas, Betul. kerja dengan hati nurani aja, dengan ikhlas aja gitu. Siap, Ya siap. kalau kita kerjanya dengan ikhlas kan capeknya nggak terasa Mas. Ah, benar itu. Tuh. Benar. Makanya ikhlas kita selalu tersenyum, tertawa kan. Enggak, kalau kita dimanapun kita harus tetap berkarya. Bu. Iyalah. Kalau udah gitu siapa lagi gitu loh. Insya Allah. Ya Bu, kalau udah kerja ikhlas tentunya Ibu pasti sudah bahagia gitu Bu, bahagia. Iya. Arti kebahagiaan buat Ibu seperti apa sih Bu untuk saat ini Bu? Iya, bahagia kalau saya bisa melihat Anda dan semua teman-teman semua itu tersenyum. Oh, ingat tuh, Bahagia. itu sarang ibu, dia bilang apa? Senyumanmu adalah kebahagiaanku. Iya, kan? betul. Tapi masih ada juga mungkin yang di kawasannya jauh Bu sekarang nggak Iya, senyum. betul, Tapi tetap betul, senyum karena betul. suatu saat Betul. kalian juga akan senyum. Betul, Iya. betul, betul. Saya juga sedih kalau masih ada teman-teman yang mengeluh gitu. Tapi saya bilang sabarlah, pasti Betul. semuanya ada Iya, Bu. hikmahnya. Karena gini ya Tapi Bu ya, harus ikhlas. harus dipahami bahwa yang namanya jabatan strategis di kota besar itu terbatas. Ya. Lah kalau semua kepingin di titik itu, terus siapa yang di tempat susahnya Iya, gitu? betul, Ya kan Bu ya? betul. Jadi harus dijalani semua Iya. gitu. Kalau semuanya pengen di teknis, siapa yang jadi 2DM? Iya, benar juga ya Bu ya. Kita ini Itu. Ibu nggak nanya kami ya Bu, kok bisa kayak Belum. begini jadinya? Nanti giliran saya nanya. Bagaimana ceritanya bisa jadi begini? Tapi kan dari sisi Biropek kami nggak masalah ya Bu ya. Oh, Jangan enggak. jaksa untuk jadi host gitu Oh, kan. enggak. Jaksa itu Alhamdulillah. harus bisa mumpuni, harus seperti Iya, betul, Bu. apapun harus bisa. Jadi jujur Dapat. aja Bu, kita ini belajar dari bukan kekurangan sebenarnya, belajar dari pengalaman Bu,
banyak sekali potensi di kejaksaan itu yang belum tereksplor. Betul, Nah, betul sih. kadang butuh fasilitas lah ya, artinya sarana untuk minimal sarana. menyampaikan ke publik. Sekarang kalau kita kerjasama dengan media TV atau apa, mungkin cost-nya terlalu tinggi. Terlalu Bu. tinggi. Dan kita dalam kondisi pandemi ini memang sangat terbatas untuk itu. Makanya kami berdua itu buat program-program yang gampang dicerna, gampang dicapai ya seperti ini, Bu. Jadi mohon maaf kalau kami jadi host seperti ini. Tapi ini program yang efektif dan efisien menyampaikan program-program Siap, Bu. kejaksaan. Alhamdulillah, Bu. Siap. Kebijakan pimpinan itu ke masyarakat lebih mudah, lebih Iya, dipahami. Bu. Siap, Siap, Ibu. Bu. Karena Betul, kita Ibu. juga ngalami semua kan sekarang di era sekarang, kalau kita misalnya diseminasi ataupun sosialisasi masih seperti yang dulu, Iya. nggak Iya. masuk atau dengan Iya, surat. betul, Tapi Bu. dengan program-program 2DM seperti ini ya luar biasa efektif. Lucu, terima kasih. Ya, Bu. mari kita Terima kasih. Alhamdulillah. Mari kita tepuk tangan untuk diri saya. Aduh, terima kasih Aduh. banyak, ini nggak terasa nih, Bu, Betul. obrolannya, Bu. Nah, Terus- kan mungkin kan pasti nih sudah apa yang tercapai nih Bu di Biropek, tapi kan besok ada harapan lagi nih, Oh, program iya. lagi, Program ini, Mas, program depan ini apa, Bu, kedepannya yang- apa lagi Bu Iya. nih? yang akan disampaikan ke publik, Iya. Bu. Siap, Bu. Tapi sebelum menyampaikan apa yang belum kami capai, ini terkait sama layanan di pensiun untuk Oke. Oh, siap. Bapak Ibu yang sudah mau purna atau sudah selesai atau memasuki masa pensiun, kami juga memberikan layanan pelatihan nih, Mas. Mempersiapkan Waduh, saya lupa. Nah, ini mempersiapkan Nah, beliau-beliau ini nanti bagaimana setelah masa pensiun itu mengelola keuangan, mengelola emosionalnya, kemudian juga membuat Siap, kegiatan-kegiatan siap, yang siap. tentu lebih itu lebih nama bermakna. programnya, Bu, kemarin, Apa nama Bu? programnya itu Bu? Betul Bu. Kita namakan waktu itu temanya adalah pensiun bahagia. Pensiun Program itu itu apa? sendiri sudah dimulai sejak kapan, Bu? Sudah mulai sejak tahun kemarin. Tahun kemarin, Bu, ya. 2020. Siap, Nah, siap. ini tahun 2021, ini baru batch pertama. November pertengahan ini batch kedua. Itu biasanya jangka waktunya kapan Bu? Misalkan Desember nih pensiun, itu pelatihannya setahun Sebelumnya. atau Oh, sebelumnya Sebelum 1 bulan. sampai 3 tahun sebelum memasuki masa Oh, pensiun. betul. Jadi kalau beliau-beliau mau berwirausaha itu masih ada waktu gitu. Oh, tuh Siap, berarti siap. bagus. Jadi spare-nya masih lama ya, Iya, Bu. 2-3 masih. tahun itu masih Iya. perencanaan yang bagus. Paling enggak brainstorming awal kan penting itu, Bu. Betul. Kalau langsung setelah pensiun dikasih pembekalan itu pasti pada nggak hadir nih. Iya. Karena udah mulai Ya stresnya karena udah mulai pasti gitu. semua orang kan punya cita-cita pada saat pensiun saya mau jadi apa. Misalkan Iya. anggaplah saya pengen bertani kan minimal ya Bu Iya, ya ada iya, pelatihan iya. Bu, tapi pertanian. dari hasil diklat itu sendiri sudah bisa dirasakan nggak, Bu, oleh para Ya, calon pensiunan? senior kita ini. senior kita sih memberikan apresiasi ya positif Oke, ya, karena siap. tidak Ya, hanya betul. kewirausahaan tapi bagaimana mengelola emosional, Iya. kemudian Emotional bagaimana quotient lah ya. Iya. mengelola kesehatan nanti sesudah menjelang Mudah-mudahan pensiun gitu. ada yang berhasil, Bu, dalam Mudah-mudahan itu. sih. Kita nanti monitor bisa juga kita sih. jadikan tamu di sini. Iya, Dan supporting, nanti kan? iya Minta betul, datanya, Bu. betul. Siap. Siapa tahu ada yang jadi apa Iya. Buka usaha ini ya, catering. agrobisnis atau apa. Betul Bu, ya. betul Iya, Bu. iya, siap, Siapa siap, tahu Bu. yang punya pondok pesantren, sekolah, yayasan segala Iya. macam. Dan atau- kembali lagi loh, para pensiunan yang ingin mempromosikan produknya, BUDM juga siap untuk Mangga. di-endorse. Oh, Gratis, Bu. kan Oh, iya, kita iya, terbuka gitu kan. Buka, iya, Heeh. iya, betul. Nah, Karena terus kita- itu program ke depan lagi Bu yang belum Ya, tercapai Bu. Setelah iya. itu yang banyak Ini- yang tercapai. Program ke depan ini juga program pemerintah, jadi memang pengembangan terkait dengan jabatan fungsional yang di luar jabatan jaksa, fungsional jaksa. Nah, Oh, iya, iya. sekarang kan kita ada penyederhanaan organisasi nih. Siap. Ada 5.000 sekian, 5.335 kalau nggak salah jabatan yang disederhanakan. Siap. Nah, peralihannya itu menjadi fungsional. Oke, jadi bukan mereka setelah ada penyederhanaan, Bu. Sekarang kan banyak keluhan Iya. ini, Bu. Sekarang saya nggak jadi kasubsi, nggak ada Iya, ini. Nah, iya. nanti diarahkan jadi fungsional, Bu, ya. Diarahkan jadi fungsional, mereka Oke. bisa menjadi peranata komputer dan ini sudah hampir disetujui oleh Menpan. Mereka beralih ke peranata komputer yang kemarin KAUR Daskrimtik, Siap. kemudian yang jadi KAUR distribusi misalnya jadi arsip aris, kemudian menjadi KAUR kepegawaian menjadi analis kepegawaian. Nah, itu yang ke Iya. sana. Itu jumlahnya kan
ribuan tuh. 5.000-an ya, Bu? 5.000, tapi kan kalau yang jaksa jadi jaksa fungsional, nggak masalah. Tuh, Siap, jadi siap, kesempatannya sama nih, mau tata usaha, mau jaksa, sekarang sudah malah makin luas Semua ya, Bu. semua Tapi- karena lebih pemerintah lebih menghargai ininya, fungsinya, keahliannya. Dan itu juga selain dari penyederhanaan, penerimaan 2019 kemarin juga sudah mengarah ke fungsional. Iya. Dan juga sekarang dibuka misalnya untuk pengelola APBN. Nah, ini kita sudah punya banyak. Jadi jabatan fungsional ini yang di luar jaksa itu sudah 2.000 lebih, Mas. 2.000, Bu, ya. Ya, nah Siap, ini siap. yang perlu dikembangkan ke depannya, pembinaan karirnya, kemudian persiapannya, dan mungkin pengembangan terkait dengan ada suatu bagian khusus yang akan menangani nanti. Jumlahnya antara yang disederhanakan dengan Peralihan jabatan fungsional. fungsional lainnya, Bu, Iya. itu kira-kira berbanding lurus nggak, Bu? Oh, karena yang banyak kan kasupsi yang di jaksa nih. Kalau yang jaksa kan Oke. nggak masalah, langsung Siap, masuk ke jaksa. fungsional. Nah, Betul, tapi siap. kalau yang dari teman-teman itu kaur yang bukan jaksa, nah itu ada 1.000 sekian. Tapi ini sekarang karena ditambah dari penerimaan CPNS 2019 dan juga peralihan dari adanya ini peralihan dari jabatan yang fungsional umum ke fungsional, ini ada 2.000 lebih, Mas, sekarang. Oh, tuh teman-teman teman-teman di tata usaha memang banyak kegelisahan itu. Aduh, ini jadinya kebanggaan jadi nggak ada. Jangan lupa Penyederhanaan ini. struktur itu Tuh. bukan berarti mengurangi Itu. potensi dan Iya. malah fungsional makin Itu banyak. adik saya yang di Iya. jauh di sana itu Rigo itu. Tadi kemarin kepikiran kasupsi di Penkum. Jangan sekarang bilang merek. Iya, enggak kan Jangan ngomongin bilang merek. bukan merek nama ini. Iya. Jadi nggak usah khawatir, Bu. Ini nanti kalian udah disiapkan nih. Kalau memang Bisa. kalian mau di keumasan berarti nanti Betul. ada. Iya, ada. Ada. Dan Dan ada kesempat- tunjangannya, Bu, ya. Ada Ada Tuh, tunjangan. coba nggak sejalan. Kesempatannya Mau makin jabatan banyak. tapi nggak ada duitnya, atau kamu jabatan Tuh. fungsional kan gitu. Sama-sama jaksa ada tunjangan fungsionalnya semuanya Oh, ada. siap, Makanya siap, mengarahnya siap. ke sana. Dan kita sudah mempersiapkan kemarin untuk teman-teman yang beralih ke Pranata Komputer itu sudah kita persiapkan untuk pelatihannya Siap, pengenalannya. Luar biasa. Kesempatannya di bagian panjang disekolahin lagi Iya, kan. Sekolahin lagi. kita mulai Itu. ini, pelatihan. Pelatihan luar Bu, biasa. kalau program kerjasama dengan luar negeri bukan di Biropek ya, Bu? Di Iya, hubungan di luar negeri ya, Bu? hubungan Ya? luar negeri. Oh, siap. Tapi kita juga kerjasama dengan biro hukum, Hukum. Oke, kerjasama luar negeri. Kemarin kami juga pelatihan kolaboratif dengan Obdat. Nah, Oke, itu kan dengan pemerintah Amerika. Saya nitip Bu, Mumu ini Bu, katanya Oh, iya, iya. mau minta diklat ke Rusia, Bu. Oh, iya. Kalau ada nanti Mumu, ya, kau Iya. Karena mau belajar, karena di sana katanya kan negara paling dingin katanya. nggak balik-balik. Beku di sana. Dan ini yang mungkin kalau dari saya pertanyaan terakhir ini. Kalau bicara tentang potensi pegawai, Bu, di internal kejaksaan itu Ibu punya data nggak, Bu, yang lulusan luar negeri yang punya potensi-potensi itu banyak nggak sih, Bu? Sebenarnya kalau kita melihat dari hasil pemetaan teman-teman itu luar biasa. Iya, Iya, siap. potensi-potensinya Siap. itu. Nah, Siap, itu yang siap. perlu kita kembangkan juga, dan kita bisa mulai melihat potensi-potensinya itu. Oh, siap. Dan siap. nanti akan lebih ke depan tuh akan lebih diperhatikan itu dari hasil itu kelihatannya dari pemetaan itu kelihatan kan Iya, nilai-nilainya siap, siap. ininya. Ini kan kalau kita penilaian objektif tentang penempatan jaksa di luar kejaksaan tuh, Bu. Oh Kan itu iya, udah iya, objektif. betul ya, betul. Itu betul, gimana itu, Bu? Ya kan Iya. pasti ada dong masukan dari yang menempatkan kita di luar Iya. kejaksaan. Itu gimana tuh? Iya. Apa respon mereka Responnya itu, ya. Bu? Gimana Iya, itu, Bu? itu salah satu program kita juga. Jadi teman-teman yang ditugaskan di luar instansi kejaksaan, Siap. di instansi pemerintah itu memang sekarang banyak, Mas. Sekarang hampir semua minta kepala biro hukum, kabak hukum, Pemprov, Pemda, kabupaten itu minta teman-teman dari jaksa. Luar biasa. Kita sudah banyak yang minta. Iya, itu minta. kan, Bukan minta. kita menjual, tapi mereka Iya. minta. Konon Mereka katanya BKKN juga minta kamu, BKKBN. BPKBN, iya. Tapi kan untuk sosialisasi kita ya.
Kamu diminta BKKBN kemarin Iya. karena berhasil KB. Iya, bukan berhasil KB, kejeblosan KB gitu karena tahun ini kok lolos gitu kan. Beranak terus. Beranak betul, aduh kecolongan. Ya. Jadi SDM kita sudah diminati juga ya. Diminati. Banyak sekali permintaan. Dan itu adalah penilaian yang paling objektif. Tidak mungkin kalau tidak memuaskan itu makin banyak permintaan kan. Iya. Tapi teman-teman yang dalam penugasan di luar itu Bu juga ada evaluasi dari Biro Prek WIB. Ada. iya. Kan ada laporan berkalanya juga, kemudian juga dari instansi yang meminta itu mereka akan memberikan penilaian juga. Siap. Tapi rata-rata mereka mengembalikan dengan permintaan menyampaikan prestasinya yang bagus. Dan teman-teman ini memang luar biasa. Dan ini ada di peraturan kejaksaan yang terbaru terkait dengan penugasan, mungkin ini untuk teman-teman yang belum tahu bahwa di situ juga ada diatur kalau nanti tunjangan yang dibayar di sana lebih kecil, itu bisa meminta di tunjangan disamakan dengan di sini. Artinya kekurangannya akan dibayarkan di Kejaksaan Agung. Tetap. Jadi mereka juga tidak dirugikan. Misalnya ada instansi yang minta tetapi tunjangan kinerjanya lebih kecil. Nah, mereka bisa meminta kekurangannya ke sini. Iya. Jadi jangan teman-teman jangan sampai dirugikan gitu, ditugaskan di sana, udah ditugaskan di sana masih rugi. Iya. Dan karirnya pun juga kita perhatikan. Tapi konon ceritanya memang Bu, bukan konon sih. Iya. Banyak cerita tentang teman-teman kita di satuan kerja lain Bu, itu memang punya kelebihan Bu. Iya. Khususnya memang terhadap analisa-analisa hukum gitu kan. Dan banyak seperti yang kita lihat di BPN juga ada Pak Munasim. Memang banyak sekali sih orang-orang yang berpotensi Bu di situ Bu. Iya. Nah, kalau yang mereka sudah berhasil berprestasi di luar Bu, ada kemungkinan nggak sih Bu mereka dipromosikan di internal kita Bu? Iya, di pembinaan karirnya pun juga kita perhatikan. Tapi memang harus sesuai dengan jenjang. Kita contohkan Pak Dade kan, Pak Dade juga di Menko Polhukam kalau iya, salah. Bantanas ya Bu ya. Oke. Tapi kembali ya kita jadi Kajati. Kemudian juga ada Pak Indomo Gopal juga jadi Kajati. Tetap ada yang beberapa juga masuk jadi Kajari sesuai jenjang-jenjangnya. Iya, dan tetap dipetakan potensinya Bu tetap ya. dipetakan. Siap. Dan ini Bu, nah kan ada satu lagi nih, maaf Mas Dev, tentang mutasi lokal Bu. Itu kan juga kan ada itu kebijakan. Tadi aku mau nanya itu loh sebenarnya. Oh gitu ya. Coba keduluan. Gak apa-apa kan kita saling mengisi. Jadi gimana Bu? Itu kebijakannya batasan yang diberikan oleh Kejaksaan Agung terhadap proses mutasi lokal seperti apa? Iya, ini kebijakannya Pak Jaksa Agung untuk lebih menata SDM di daerah ini diserahkan ke Kajati yang lebih tahu kondisinya, tapi tetap harus ada rambu-rambunya gitu loh. Jadi yang boleh dimutasi lokal itu untuk eselon 4. Oh, siap. Eselon 4 dan juga fungsional. Kalau fungsional sampai 3C, tapi kalau eselon 4 itu semua nggak apa-apa sampai 4A. Kalau mereka itu eselon 4 nggak apa-apa. Oh, bisa ya? Bisa. Tetapi harus sesuai dengan tipenya. Misalnya mereka di Kejari tipe A, nanti ya harusnya sama-sama ke tipe A atau di Kejati. Tidak boleh di Musi, dia dipindah ke Kejari tipe B. Yang tipe B juga harus di tipe B, nggak boleh dipromosikan ke tipe A. Artinya mutasinya itu suatu rotasi. Mungkin penyegaran gitu ya. Mungkin sudah lama belum kami mutasi nasional, dia bisa membuat mutasi lokal. Syaratnya kalau sudah setahun. Setahun ya, kalau sudah 1 tahun mutasi nasional atau SK terakhirnya TMT 1 tahun itu bisa dimutasi lokal. Namun apabila nanti dalam penilaian kinerja atau evaluasi kinerja yang bersangkutan ini kurang bagus atau untuk menjaga integritasnya, Pak Kajati bisa menilai dan itu bisa minta diskresi ke Pak Jaksa Agung melalui Pak Jambin. Belum 1 tahun. Misalnya belum 1 tahun harus meminta diskresi dulu. Pak Jaksa Agung, Pak Jambin. Tuh, Sobat Adiaksa yang kalian ada penugasan di beberapa daerah, jangan khawatir, tetaplah berkarya. Karena kadang dulu ya harus kita akui karena yang memutasi itu Biro Kepegawaian,
teman-teman kadang itu kerja asal-asalan itu. Nah sekarang teman-teman nggak bisa Iya. lagi seenaknya Iya, Bu ya. karena di Pak Kajati Harus kan. langsung Pak Kajati, jadi Iya. Pak Kajati bisa langsung menilai Kita harus itu. malu lah, masa pimpinan kita, senior Nggak, kalau kita, tentang- ibu juga harus Betul, ikhlas. betul. Masa sih harus mikirin kapan promosi Iya, enggak betul, lah. betul. Mulai dari ikhlas, insya Allah hasilnya pun akan lebih baik. Tua banget lu. Terharu aku mau. Bener aja kau. Bukannya kemarin lu Udah tua ya. Ya habis Siap, gimana siap. lagi kan, kalau kita harus mengeluh-mengeluh mau apa sih kan, badan jadi sakit, apa jadi sakit, Betul. enggak beda apa, imajinasi jadi mandek kan, enggak enak. siap. Gitu, Bu, operasi. yang ini yang terakhir kalau dari saya Bu ya. Siap. Pesan tadi yang terakhir Iya. terakhir lagi. Tadi pada sebutkan saya lagi ya Bu. Iya, iya, Ini iya. yang terakhir dari saya, ini Iya, terakhir iya. dari Nggak saya. apa-apa, Iya, kita iya. tambahan-tambahan, Itu. tambahan-tambahan. Udah Nah, kan? itu kan kita ini di formasi dokter juga terus ada. Oh iya, Bu. ada. Apakah memang ada kemungkinan kita akan membangun rumah sakit lagi Bu ke depan Bu? Karena kalau lihat memang kita kayaknya harus banyak mengembangkan itu, bukan karena anak saya dokter loh. Jadi ada nggak rencana untuk mengembangkan itu Bu? Klinik Pratama untuk tiap Kejati kan dikembangkan untuk klinik Pratama. di Tuh, beberapa penyebarannya daerah. lebih jelas. Berarti. Nah, ke depan kalau disetujui oleh Menpan, di setiap Kejari juga kita akan adakan dokter. Oh, Nah, siap, nanti siap. kalau misalnya untuk tahap 2 kita bisa pemeriksaan dokter, kan dokter bisa mendampingi, Iya, iya, RJ iya. juga bisa perlu dokter. Oh sudah ada konsep itu Bu ya? Konsep Iya. atau sudah implementasi Bu? Kita baru minta ke Menpan untuk P3K nanti di tahun 2022. Itu Oh. rencana kita akan tempatkan dokter di Kejari-Kejari, paling tidak di Betul. Kejari tipe A kita sudah ada dokter untuk membantu kita dalam Iya, tahap kita 2 memang gitu kan. Sudah waktunya Bu, Iya. karena memang tupoksi kita memang berkaitan dengan itu kan Iya, Bu. iya. Bapak Menpan yang mendengarkan podcast kami, jangan lupa usulan ini. Minimal kita kan Biropek juga menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman dengan Iya. kebijakan-kebijakan paling masyarakat. Bila perlu kita undang Menpan di sini sebagai bintang tamu. Setuju nggak kamu? Pak Menpan. Kami tunggu. Langsung kita todong. Iya. Gitu. Siap. Apa perlu kami ke sana untuk Iya. mendatangi, gitu. Nah, Ibu ada pesan-pesan untuk teman-teman di daerah. Ya. Paling enggak Oke. Untuk- memberikan energi baru buat untuk di teman-teman daerah. kita dan kita juga lah. Iya, Apa paling, sih, Bu? paling tidak Ah, supaya mereka tetap semangat untuk betul. berkarya. Dan satu lagi tetap tersenyum. Tetap tersenyum. Siap. Gimana Bu? Silakan Ibu. Ya, untuk semua sahabat Adiaksa di seluruh Indonesia, Iya. mari kita bekerja dengan ikhlas, bekerja dengan keras untuk mendukung kinerja kejaksaan untuk menjadi lebih baik. Tidak perlu lagi mengurus kapan naik pangkat, tidak lagi perlu mengurus kapan mutasi, promosi. Kami akan mencoba menyusun itu dari Biro Kepegawaian. Jadi tidak perlu lagi mengurus nasibnya. Tapi Iya. kita sudah mulai menata itu semuanya. Semoga pet care yang sedang kita siapkan itu bisa terwujud. Iya, alami Siap, amin ya Allah. Mudah-mudahan ini menjadi bekerja baik, ikhlas, berdoa. betul. Dan So- itu kita ngelihat loh Bu, Iya. kalau ngelihat tata ruang kerja beliau, kalau dengan yang disampaikan beliau itu seiring gitu. Karena Untuk masuk ke situ tuh ada akses, nggak bisa orang masuk, nggak ada lagi tuh ruang tunggu untuk Padahal yang itu gedung sementara. sementara gitu. Dibikin bener-bener objektif, Steril gitu. steril. Paling enggak biarkanlah kami bekerja, Iya. kalian juga bekerja dengan baik. Gitu, Mu. Betul. Bagus nggak Nah, kita hari ini sok tua. Biasanya kepala biro Itulah. kepegawaian. Iya. Tapi apa Aduh. sebetulnya kita juga kadang-kadang takut juga salah kan? Iya, makanya. Apa-apa lah kita Bismillah gitu kan. Jadi sobat, kehadiran beliau tuh kemarin tanpa sebab. Kalau kami kemarin rencana udah ngundang jauh-jauh hari gitu, tapi karena waktu, ternyata beliau bersedia. Waduh, senangnya setengah hati. Saya malah gini, saya nggak diundang-undang ya gitu. Ampun ya, Bu, ampun. Malah, Wah, jadi kacau. kami sungkan katanya kan, Siap. malah ya sudah lah mungkin. Sampai ibu ngomong gitu tuh, dia coba carikan SK-nya Dedi. Siap, loh. Padahal tanda tangan saya loh, kok nggak diundang saya gitu? Wah salah ini Bu. Itu Bu kurang ajar. Siap. Tapi terima kasih Bu. Makasih Bu, Terima kasih, obrolan Mas. kita hari ini Satu sangat kebanggaan lah ya Satu buat kebanggaan, kami. terima kasih. Satu kehormatan buat saya juga Aduh. diundang di Broadway. paling tidak Ibu mungkin
sudah berhasil, bahwa ternyata penempatan pada posisi yang benar itu sudah terwujud tuh. Kenapa? Betul. Buktinya Pak Dedi sudah bisa jadi host. Dadakan semua ya Bu. Siap, Bu. Tapi luar biasa sih, Siap, Bu. memang Siap, cepat. Bu. Kreativitasnya luar biasa. Ya, terima kasih Amin, Bu, amin, berkat, Bu. Terima berkat kasih, Bu. dukungan dari Bu. Kalau nggak ada dukungan dari Bu juga nggak Betul. mungkin ya Bu. Siap. Iya. Izinkan kami tetap berkarya Bu. Betul. Institusi kejaksaan yang lebih baik Bu. Iya, tapi kami juga nggak mau ngomong. Ini juga kan bukan Iya. siapa nih yang kasih? Tapi nggak sebutkan juga Bu. Biarkanlah. Ini berkat kolaboratif juga nih. Betul. Siap. Sobat Adiaksa, tanpa terasa kita udah hampir 1 jam nih ngobrol sama beliau. Tentunya sebelum kita akhiri podcast kita hari ini, jangan lupa subscribe channel YouTube Kejaksaan RI, dan jangan lupa juga subscribe channel Birupek, Kepala Biro Kepegawaian juga ada tuh channel YouTube-nya. Jadi kalian bisa hadir nanti kalau mau lihat program-program Birupek dan juga pengumuman penting terkait dengan pengelolaan kepegawaian ataupun CPNS. Jangan lupa tetap pantengi medsos Kejaksaan RI dan Biro Kepegawaian. Dan jangan lupa, jangan ragu-ragu, kasih komen. Oh iya, Ibu, kritik. satu Bu, kalau ada keluhan-keluhan tentang pelayanan kepegawaian itu ada helpdesk-nya nggak sih Bu? Ada Bu ya, ada ya Bu ya. Ada di Instagram Birupek ada. Instagram ya, nanti ya kita cari ya, nanti kita umumkan di Nanti belakang kita, ya. betul, bahwa bukan hanya mempromosikan, kita pun misalkan ada keluhan, ada apa, kami terima dengan Iya. lapang Iya, diterima oleh Biro dada. Kepegawaian. Iya, Betul, iya. jadi Ini evaluasi. open management soalnya. Open, betul. Saran kritik kita terima. Tuh kan, ini yang ditunggu. Kritik silakan, tapi yang membangun, Iya. tapi jangan ngada-ngada juga. Gitu. Ya, itu namanya bukan kritik, fitnah. Fitnah namanya. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Sobat, terima kasih atas seluruh perhatiannya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi dan kita mengundang beliau lagi setelah nanti CPNS ada pengumuman dia. Dan satu lagi, Mm-mm. ingat, tetap tersenyum. Tetap Iya. tersenyum. Ibu, terima kasih atas Ibu, kehadirannya. terima kasih kasih atas semuanya, waktunya. Mas. Sehat, Sehat Ibu. Terima selalu. kasih. Terima kasih Salam sehat. semuanya. Salam sehat untuk kita semua.